Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Syamtondra. Saya mengikuti seleksi wawancara untuk shortlist beasiswa Australia Award itu tahun 2019. Waktu itu sekitar akhir bulan Juli dan awal bulan Agustus. Jadi saya ucapkan selamat dulu bagi kalian yang masuk ke dalam shortlist, karena itu merupakan kebanggaan tersendiri, karena sangat banyak pelamar yang ditolak. Jadi harus berbangga diri. Susah untuk lulus untuk jadi shortlist AAS. Nah, waktu itu saya langsung ceritakan kronologis wawancara saya ya. Jadi waktu itu sekitar 6 orang kami dikumpulkan dalam suatu ruangan di gedung Yayal Jakarta Selatan. Jadi 6 orang itu sudah ditentukan, si A itu dari jam berapa sampai jam berapa, si B dari jam berapa sampai jam berapa, kurang lebih 30 menit ya per orang, 30 menit per orang. Itu di luar presentasinya. Jadi waktu itu saya giliran yang kelima kalau tidak salah ingat ya, kelima. Akhirnya saya masuk ke dalam ruangan. Jadi dalam ruangan itu ada empat yang wawancarai kami ya, 2 orang Indonesia dan 2 dari orang luar, artinya orang bule yang wawancarai ya. Jadi ada 4 orang semuanya dari tim Australia Award. Nah, waktu itu jadi caranya yang pertama itu kami masuk dalam ruangan, kemudian kami disuruh presentasi dulu nih, proposal researchnya itu kurang lebih 10 menit. Jadi kita gambarkan ke mereka kita mau ngapain, metodologinya dan seterusnya. Jadi kita presentasikan proposal research kita dalam 10 menit. Jadi harus to the point, jangan berbelit-belit di situ karena hanya 10 menit. Dan satu lagi, presentasi yang 10 menit itu tidak dinilai sama sekali. Hanya kalau saya sih lihatnya untuk supaya kita bisa rileks pada saat pas setelah presentasi 10 menit itu kan kita langsung diwawancarai bergiliran 4 orang itu di depan kita, itu bergiliran satu-satu wawancarai kita. Nah, jadi waktu itu saya presentasi 10 menit lancar karena latihan ya. Jadi lancar 10 menit, kemudian setelah 10 menit langsung masuk sesi wawancaranya. Jadi yang pertama wawancara saya itu yang bulenya dulu ya. Jadi pewawancara yang bule dulu yang wawancara saya. Yang pertama dia nanya, what will you do? Ya. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Nah, jadi kalau kamu punya research yang bagus, yang top chair, itu kamu ceritakan kelebihan-kelebihan dari research kamu. Intinya saya lihat sih, jadi kebetulan ya saya termasuk yang tidak lolos ya. Dan ada beberapa teman yang saya tahu lolos, itu memang penelitiannya itu adalah penelitian yang urgen ya. Jadi penelitian yang urgen, kemudian paling penting itu urgensi dari penelitian Anda, apakah penting untuk meneliti tentang itu yang paling penting untuk doctoral degree ya. Nah, saya lihat itu, kemudian impactnya ke masyarakat, ke sosial itu seperti apa. Kalau tidak terlalu berimpact, pasti ada penilaian tersendirinya, karena ada beberapa yang saya lihat seperti itu ya. Nah, saya ambilnya itu karena saya jurusannya tentang mathematics education atau pendidikan matematika. Saya bahasnya itu terlalu matematika banget, terlalu fokus ke materi matematikanya. Saya bahas tentang pecahan, pemahaman siswa terhadap pecahan. Saya bahas itu secara detail, dan saya lihat pewawancaranya itu mungkin kurang paham tentang pecahan ya, karena mungkin tidak sejurusan dengan pewawancara, makanya mungkin saya gagal di situ ya. Mungkin juga ada faktor-faktor lainnya ya, termasuk dalam cara menjawab ya.
Nah lanjut, waktu itu what will you do, jadi saya ceritakan, dan terlalu matematika banget waktu itu. Jadi tips buat kalian yang mau uh, di wawancara Australia Award nanti. Tips yang pertama tampilkan urgensi penelitian. Jadi urgensi penelitian Anda seperti apa? Oh, ini kurang bisa terbaca ya di situ. Jadi urgensi penelitian, kalau begitu saya hapus saja ya. Jadi urgensi penelitiannya seperti apa? Terus saya menulis kalau begitu. Nah, yang kedua itu adalah metodologinya. Misalnya kalian pakai kualitatif dan kuantitatif, itu kalian harus tahu betul tuh step-step pada saat melakukan penelitian. Jadi step-stepnya itu tahu betul, paham betul step ini, dan yakinkan bahwa penelitian ini kurang lebih 3 tahun. Kan ada tuh beberapa yang memang 4 tahun, malah ada yang 5 tahun untuk doctoral degree ya. Jadi yakinkan bahwa betul-betul itu 3 tahun penelitian Anda. Kan di situ ada table time-nya ya, ini apa, penelitian Anda, tahun pertama mau ngapain, tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa Australia Award, jadi jelaskan ke pewawancara Anda bahwa penelitian Anda itu big impact buat sosial Anda. Tidak usah jauh-jauh, kalau misalnya kalian dosen, berarti misalnya untuk daerah kalian misalnya, kalau misalnya di Maluku Utara kan terkenal dengan lautnya, kemudian terkenal dengan ya, jadi mungkin ada pelestarian lingkungannya ya, untuk orang yang di bidang itu. Bagaimana kalau untuk bidang pendidikan? Nah, kalau misalnya bidang pendidikan mungkin tentang kurikulum atau policy atau kebijakan-kebijakan untuk kemajuan pendidikan kita. Salahnya saya dulu itu, saya terlalu fokus kepada bidang ilmu saya, misalnya kayak tadi ya, matematika, terlalu fokus ke materi matematikanya, sehingga kurang melihat bahwa oh ya impactnya untuk misalnya masyarakat di sekitar atau mungkin mahasiswa saya ya, impactnya itu seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya saya sarankan pada saat proses wawancara, ngomongnya pelan-pelan saja, tidak usah terlalu terburu-buru. Dan awal-awal itu pada saat menit-menit pertama wawancara pasti diberikan pertanyaan-pertanyaan yang ringan supaya tidak tidak nervous ya. Jadi pewawancaranya tanya namanya siapa, asalnya dari mana, apa arti nama kamu, dan seterusnya. Iya, waktu itu saya gitu, nama kamu Wilda, apa artinya, dan seterusnya. Itu supaya kita nervousnya berkurang. Nah, kalau misalnya kalian mau tanya detail tentang uh, ini tentang proses wawancara saya, bisa kontak juga di email saya, Wilda Unhair ya. Jadi Wilda Unhair @gmail.com, atau bisa juga komentar di kolom komentar di YouTube. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.